tinggalin tuh riba. Nah, bunga bank, pinjaman-pinjaman yang pakai bunga, jawab yang jujur, yang masih begitu ada apa enggak? Banyak apa enggak? Riba, hati-hati, hati-hati. Banyak macam-macamnya riba, makanya ngaji biar paham masalah riba. Kata Allah Ta'ala, "Wadharu ma baqiya min riba," tinggalkan itu riba in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, tinggalin yang namanya riba. Kata Allah Ta'ala, "Fa in lam taf'alu." Kalau kamu nggak ngelakuin itu, tetap demen ngambil riba, demen makan bunga bank, demen makan ini itu yang berkaitan dengan riba, fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Siap-siap Allah umumkan perang dan Rasulnya umumkan perang, saudara. Makanya pernah suatu saat Bapak Ibu sekalian diriwayatkan Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang satu masalah. Gurunya Imam Syafi'i ini, Bu. Ini hati-hati nih, serem, jangan main-main sama riba. Termasuk yang kerja-kerja di tempat-tempat riba, hati-hati, pertimbangkan lagi baik-baik. Ya, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang satu masalah. Jadi ada orang ngelihat orang mabok, Bu, Pak. Ngelihat orang mabok. Orang kan begitu dia ngelihat orang mabok di tengah jalan, mungkin nih yang mabok resek. Nah, udah mabok sampai nyebur-nyebur ke got. Sampai nyemplung-nyemplung resek udahlah. Maboknya resek banget dah. Orang kan kalau udah mabok tuh umul khaba'ith. Mabok itu biang segala kebejatan. Orang tadinya orang zina belum tentu diajak ngebunuh mau. Orang yang ngebunuh belum tentu diajak zina mau. Orang yang judi belum tentu diajak ngebunuh mau. Tapi kalau orang udah mabok, diajak zina mau, diajak judi mau, diajak ngebunuh mau, diajak segala macam mau. Karena gara-gara mabok, kehilangan akal. Mabok itu ummul khaba'ith. Mabok itu sumber segala kebejatan. Mabok tuh. Minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang masih seperti itu mudah-mudahan Allah tuntun untuk dapat hidayah insyaallah. Nah, ibu-ibu nih ada orang nih, Pak, ada orang ngelihat orang mabok. Ada orang laki ngelihat orang mabok. Mabok udah rese banget, luar biasa. Akhirnya nih orang ngomong, andai kata dia yakin mabok tuh dosa paling gede. Kata dia, andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka bini saya ceraiin. Ditaklik. Lagian iseng pakai taklik nyerain bini. Ditaklik. Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, bini saya ceraiin. Kata orang itu tuh hikayat. Kata orang itu. Akhirnya begitu setelah dia ngomong begitu, dia kepikiran, waduh bini gue jatuh cerai apa kagak nih ya? Artinya kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, jatuh cerai. Kalau ternyata mabok itu dosa paling gede, berarti nggak jatuh cerai. Akhirnya dia bingung, ini jatuh cerai apa kagak nih bini gue nih? Datang ke Imam Malik radhiyallahu anhu. Begitu datang ke Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ngomong begini tadi, saya ngeliat orang mabok, resek, saya yakin maboknya dosa paling gede. Saya mengatakan andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, bini saya ceraiin. Jatuh cerai nggak tuh bini saya, wahai Imam Malik? Imam Malik gak langsung jawab, Bu. Ditahan dulu Imam Malik. Itu tunggu, nanti balik lagi, Anda kasih jawaban. Berapa hari dia datang ke Imam Malik, kata Imam Malik, Anda belum dapat jawabannya. Nanti ente balik lagi. Berapa hari lagi datang lagi Imam Malik, Anda belum dapat jawabannya. Nanti ente balik lagi. Ini Imam Malik, syuf, gurunya Imam Syafi'i, tapi hati-hati ngejawab urusan agama. Nggak gengsi, dibilang nggak tahu tuh nggak takut, dibilang nggak tahu nggak gengsi. Karena ini tanggung jawabnya sama Allah. Ulama tuh jawab hukum, tanggung jawabnya sama Allah. Jangan nggak tahu, bilang tahu, jawab asal-asalan, gengsi. Tanggung jawab itu di hadapan Allah. Ente ini menyampaikan hukum bukan atas nama diri ente, tauqi anillah. Ente sedang bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu kalau bicara hukum. Akhirnya Imam Malik udah, beliau tanpa gengsi mengatakan, ente balik lagi, Anda belum tahu, Anda masih nyari jawabannya. Berapa hari kemudian datang tuh orang ke Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana jawabannya? Anda udah dapat jawabannya. Apa jawabannya? Bini ente jatuh talak. Berarti ada dosa yang lebih gede dari mabok. Kok bisa Imam Malik? Iya, kata Imam Malik. Saya ngebet Al-Quran. Saya cek dari awal sampai akhir. Saya cek sunnah, hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Saya nggak menemukan dosa yang ancamannya lebih serem dari riba. Ditantang perang sama Allah Ta'ala. Maka kalau udah dosa, tingkatan dapat tantang perang sama Allah, kagak ada yang lebih gede dari itu tuh. Itu paling gede berarti apa? Ditantang perang sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Urusan riba, hati-hati. Jaga-jaga. Jangan gara-gara nafsu, duit bunga nggak seberapa, akhirnya anak bini kita, suami kita, keluarga makan haram. Na'udzubillah min keluarga dapat murka Allah. Jangan ibu bapak sekalian. Beb, kan ada perbedaan pendapat Beb masalah bunga, apakah riba atau enggak. Jaga diri, hati-hati, warok. Jangan sembarangan.
Karena ini kalau udah masuk ke perut anak kita, terpengaruh tuh ke perilakunya, Bu. Jangan kaget anak tua tuh susah dinasehatin, diajak sholatnya susah, ngelawan mulu sama orang tua. Lu kasih makan bunga, Bang. Bagaimana kagak ngelawan sama orang tua? Bagaimana nggak susah dinasehatinnya? Habib kok pedes sih omongannya, pahit banget. Ya namanya obat emang pedih, Bu, kalau kena koreng.